Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zermansa, guru SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Video pembelajaran ini saya buat untuk mengikuti apresiasi GTK Transformatif 2025. Apa kabar anak-anak? Pembelajaran kimia masih dianggap sulit bagi murid karena ilmu yang abstrak dan perhitungan yang kompleks, sehingga menurunkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran kimia. Selain itu, pembelajaran yang terpusat kepada guru dan kurang melibatkan murid menjadi faktor penyebab utamanya, sehingga kreativitas guru dalam merancang pembelajaran sangat mempengaruhi jalannya pembelajaran. Di era digitalisasi saat ini, penggunaan media digital dalam pembelajaran menjadi daya tarik tersendiri dalam memancing murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, pembelajaran subtopik sifat koligatif larutan, peserta didik banyak yang masih merasa bingung karena guru hanya menjelaskan dengan metode ceramah dan dilanjutkan dengan latihan soal saja. Padahal, sifat koligatif larutan sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data yang didapat, menumbuhkan minat belajar siswa dan merubah pola pikir siswa menjadi pola pikir bertumbuh adalah penyebab utama kurangnya motivasi belajar siswa. Selain itu, pemilihan model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, serta pemanfaatan media pembelajaran yang tepat menjadi faktor utama dalam meningkatkan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Di tahapan aksi, guru mengorientasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan pemantik berupa video dan LKPD sebagai objek. Itu bisa juga dibaca. Yang hobi membaca silakan pakai kertas. Yang hobinya nonton dan mendengarkan silakan baca. Di tahap selanjutnya, guru mengorganisasi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kelompok tersebut dibentuk secara heterogen berdasarkan hasil analisis diagnostik yang dilakukan sebelumnya. Kemarin berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Silakan. Pastikan nomornya. Link YouTube-nya nanti Bapak bagikan ke grup ya. Di tahap penyelidikan, guru membimbing murid menggunakan bahan ajar yang tersedia. Pada tahap pengembangan dan penyajian hasil karya, guru meminta murid untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan pada kelompoknya. Kemudian, guru meminta kelompok yang lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok penyaji. Saya Fir dan Hari sebagai anggota. Saya Mutiara Ihsanul Hasanah sebagai Nah, sifat koligatif larutan ini adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Di sini ada sifat koligatif. Yang pertama itu penurunan tekanan uap, dan yang sebutkan contoh penerapan dari sifat koligatif larutan penurunan tekanan uap. malah pertanyaan tadi yaitu
contoh dari sifat kualitatif larutan penurunan tekanan uap. Nah, jadi di sini contohnya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tingginya kadar garam di laut Mantis. Dan yang kedua yaitu kekuatan kolam renang apung. Dan yang ketiga mendapatkan benzena amonia. Terima kasih pada Dimaksud dengan proses distilasi dalam kenaikan yaitu berproses dengan cara pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidikan. Lalu larutan yang akan dipisahkan dengan zat pelarutnya, suhunya dinaikkan secara perlahan agar zat pelarut menguap dan dapat dipisahkan dengan pelarutnya. Jadi sangat penting sekali mengetahui titik tinggi zat pelarut agar waktu yang diperlukan perkembangan saya dari kelompok 4 bertanya pada kelompok 2 negatif pelarutan penurunan titik kumpul. Yang pertama penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju. Yang kedua penambahan air di lab glikol pada radiator hidup pada tubuh hewan. Pada tahap analisis dan evaluasi proses, guru melakukan penguatan konsep kepada murid dengan menekankan kepada tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru melakukan penilaian secara menyeluruh, mulai dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman konsep, guna untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran yang dilakukan. Zat yang terlarutnya, kalau zat terlarutnya banyak dimasukkan ke dalam pelarutnya sehingga konsentrasinya tinggi. Silakan Allah. Baiklah, di sini saya akan merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Yaitu dari pelajaran hari ini kami dapat mengetahui apa itu sifat koligatif larutan dan penerapan sifat koligatif larutan di kehidupan sehari-hari. Serta kami juga tahu apa saja sih pemanfaatan sifat koligatif di kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh penerapan sifat koligatif larutan penurunan tekanan uap, seperti tingginya kadar garam di lautan mati dan pembuatan kolam renang apung dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk Allah. Setelah melakukan rangkaian pembelajaran, kita memasuki tahap refleksi hasil dan dampak. Berdasarkan hasil pembelajaran, terlihat bahwa keaktifan siswa meningkat, hasil belajar siswa lebih baik. Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media digital dapat meningkatkan pembelajaran murid. Terlihat dari keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan respon yang sangat baik dari siswa terhadap pembelajaran pada hari ini. Mau tes lagi? Ya. Tadi kan ada video dari Ana. Apa hubungannya? Yang dapat bakal lulus ya kan? Baru 22, 25 yang kedua mana? 27. Orang lagi. Ada yang mau merefleksikan lagi? Mungkin berbeda dengan yang sama. Ya? Seru. Oke. Ada yang membosankan? Tidak. Alhamdulillah, artinya ya mudah-mudahan bukan senang dengan kegiatan pada hari ini. Sifat koligatif tadi bergantung banyak yang 100 itu. Malah salah satu. Tapi kalau cepat macam percobaan aplikasi penurunan Oke ya, jadi minggu depan kita buat Oke ya. Yes.